Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK dengan NIM 208. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yang piket silakan disiapkan terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doi bisa. I can if I do. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, yang piket silakan dikumpulkan dulu HP teman-temannya dan cek safety dan juga NKPD-nya. Silakan. Bawa HP semuanya hari ini? Bawa. Silakan dikumpulkan dulu. Lengkap semua? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ambil absen dulu ya. Mendengarkan namanya masing-masing. Hafiz Mukzib Ar-Rahman ada? Hito Sadatul Khalis, Nur Hanif, Izin juga. Berapa orang yang ikut dari kelas ini? Tiga apa empat? Siapa aja? Pandu ada? Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sudah siap untuk belajar kembali? Siap.
masih ingat yang kemarin mikrometer? Siap. Nah, kenapa kita harus menggunakan mikrometer kemarin? Untuk mengukur Diameter lebar. diameter apa? Masih ingat? Luar. Ya, Luar? luar. Jangka sorong. Nah, di jangka sorong ini kalian nanti akan sering menggunakannya, terutama ketika membuat proyek-proyek di jurusan teknik otomasi ini. Salah satunya apa? Nah, ini adalah salah satu contoh nyata ketika kalian menggunakan jangka sorong untuk membuat benda. Ini adalah namanya bracket untuk dudukan silinder pneumatik, atau seperti yang di sana itu namanya trainer pneumatik. Yang panjang itu namanya silinder. Nah, silinder itu kan supaya dia bisa terpasang ke aluminium yang berdiri itu, dia butuh pegangan. Supaya dia bisa mendapatkan ukuran yang presisi antara lubang di dalamnya dengan ukuran dimensi luarnya, itu kira-kira ukurnya bisa pakai apa? Kita kembali lagi dalam penerapan budaya kerja. Apakah kita sudah menerapkan budaya kerja yang 5R ini? Sudah. Sudah? Yang pertama ringkas. Ringkas apa? Memilah dan memilih barang. Kira-kira yang barang yang ada di sekitar kalian, ada nggak barang-barang yang tidak perlu? Ya. Yang kedua itu rapi. Rapi apa? Menata barang. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama itu adalah menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan prosedur kerja dan K3. Terus yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis perkakas tangan terfokus pada alat ukur jangka sorong. Terus menggunakan perkakas tangan konvensional untuk pekerjaan elektronika, yaitu di jangka sorong. Jenis-jenis dari jangka sorong. Nah, kebetulan kalau yang kita punya di sini atau yang biasa kita gunakan itu adalah jenis jangka sorong yang manual. Kalau manual ini yang paling sering digunakan di industri juga yang manual, karena itu dia lebih mudah dijumpai dan harganya juga lebih murah. Nah, selain yang manual, itu ada juga jangka sorong digital. Kalau di digital ini, dia kalau ditaruh benda, itu dia langsung membaca dia tanpa perlu kita melihat lagi angka-angkanya. Contoh, kita ukur taruh bendanya di sini. Terus kalau di sini kan yang ada tuh kelihatan di skalanya. Nah, kalau yang digital dia langsung kelihatan dia. Gitu. Tak perlu kita baca-baca lagi, jumlah-jumlahkan lagi. Sebenarnya kalau untuk penggunaan lebih praktis ya jangka sorong digital. Lalu ada lagi ya jangka sorong dial namanya. Dia menggunakan seperti kompas atau seperti bulatan jarum jam. Itu ketika dia mengukur benda, jarumnya itu akan bergerak. Gitu. Nah, ini untuk jenis-jenis dari jangka sorong. Sekarang kita lihat. Kita fokus ke jangka sorong yang manual. Nah, di jangka sorong manual ini apa-apa aja sih bagiannya dan apa-apa aja fungsi dari bagian-bagian tersebut. Itu kalian harus tahu semua tentang itu. Nah, yang pertama itu ada apa? Rahang dalam. Kalau di sini yang mana? Yang di atas. Ini yang dikatakan dengan rahang dalam. Rahang dalam ini apa fungsinya? Mengukur diameter dalam. Nah, ini dia. Kalau di alat nyatanya ini, yang bagian atas ini adalah rahang dalam. Fungsinya apa? Misal kita ada punya sebuah contoh benda. Ini adalah
sebuah benda simulator dari sistem mekatronika yang ada di lab OT. Nah, ini merupakan simulasi dari pengerjaan miniatur dari industri atau disebut dengan MPS, Modular Production System. Itu kalian akan belajar nanti di kelas 11 dan 12. Nah, benda ini dia mempunyai sisi luar, ada juga diameter dalamnya, dan juga ada kedalamannya nanti. Nah, sekarang rahan dalam apa fungsinya tadi? Untuk mengukur diameter dalam. Nah, caranya, ini kan diameter dalamnya, ini bendanya. Tinggal kalian masukkan aja dia ke dalam benda tersebut. Nah, setelahnya maka nanti akan terbaca hasilnya di skala jangka sorongnya. Itu cara untuk mengukur ya diameter dalam. Yang kedua itu apa? Rahang luar. Rahang luar yang mana? Yang bagian bawah. Nah, rahang luar ini kalau secara fungsi hampir sama dengan mikrometer kemarin. Fungsinya itu adalah untuk mengukur diameter luar. Nah, kalau cara pengukurannya tinggal kalian pasangkan aja dia seperti ini. Nanti akan terbaca nanti hasil pengukuran dari diameter luarnya. Terus selain itu yang berikutnya ada apa lagi? Tangkai ukur kedalaman. Nah, tangkai ukur kedalaman kalau dia masih tertutup, dia tersembunyi, nggak kelihatan dia itu. Kapan dia ada? Ketika kalian udah mengeluarkannya. Jadi misal kita mau mengukur kedalaman dari benda ini, berarti kalian tinggal tancapkan dia, terus paskan dia di sisinya ini, lalu maka hasilnya akan keluar dia. Itulah kira-kira cara untuk mengukur kedalaman dengan menggunakan yang namanya jangka sorong. Lalu berikutnya ada skala utama. Nah, skala utama ini adalah skala yang menyatakan hasil ukuran utama, biasanya dinyatakan dalam satuan sentimeter. Nah, ini dia yang seperti penggaris. Nah, yang memanjang dari ujung sini sampai ujung sini ini adalah skala utama. Dia yang diam. Kalau skala utama itu adalah yang diam. Sedangkan yang berikutnya skala nah, skala nonius itu dia ini. Dia yang bisa bergerak-gerak sesuai dengan besarnya bendanya nanti. Misal kalau bendanya kecil berarti dia di sini. Nah, skala noniusnya yang bergerak. Kalau skala utamanya itu dia. Nah, berikutnya ada baut penguji apa fungsinya? Apa? Untuk menguji jika sudah mengukur. Sekarang perhatikan lagi ke sini. Sekarang kita lihat bagaimana cara pembacaan dari jangka sorong tersebut. Nah, tadi yang panjang ini apa namanya? Yang tetap dan tidak bergerak? Skala utama. Sedangkan yang bergerak adalah skala. Nah, sekarang kita lihat. Coba kita putar dia. Nah, dari sini ada yang bisa menentukan hasil pembacaannya berapa? Boleh di zoom biar kelihatan. Berapa? Ya, silakan. 44,15 mm dia bisa. Berarti skala utamanya menunjukkan 4. Kalau di sentinya dia 4,4. Kalau kita konversi dia ke milimeter 44. Sedangkan pembacaan skala noniusnya garis mana yang berjemput? 1,5. Kalau kita jadikan dia ke milimeternya menjadi 0,15. Dijumlahkan hasilnya 4.
4,15. Sekarang berikutnya. Ini ada yang bisa jawab? Oh, kepotong dia. 81,72. Belum. Berapa? 81,72. Skala utamanya berapa? 1,1. 81. Skala minusnya 70. 70. Ya. Berikutnya. Ini ada yang bisa? Yang bisa coba tunjuk tangannya? Berapa? 96,45. Ada yang lain? 96,50. 96,50. Ada masih lain? Enggak. Nah, mari kita lihat. Skala utamanya berapa? 9,6. Skala minusnya 5. Ada yang jawab 45. Berapa tadi? 4,5 apa 5? 6. Nah, kita zoom lagi biar lebih kelihatan dia. Berapa? Masih 6. Ya. Dia kalau di jangka sorong ini kalian memang perlu ketelitian. Nah, karena dia pasti itu ada sekitar 3 garis yang hampir berdempetan. Nah, dia hampir kalau dilihat dari jauh itu dia kelihatan seperti udah berdempet dia. Sama seperti ini. Ada yang jawab tadi 4, 5. Ada yang jawab 5. Nah, ada lagi yang jawab 6. Kalau 6 kayaknya udah agak cukup jauh dia. Nah, berarti dia itu sebenarnya antara 4,5, 4,5, 5 dan 5,5 itu 3 garis yang hampir berdempetan. Nah, tapi kalau kalian lihat lebih detail lagi, itu yang paling berdempetan itu adalah di 4,5. Nah, sekarang yang tiket silakan bagikan alatnya 1 per kelompok. Nah, silakan dicek dulu alatnya sebelum kalian gunakan. Pastikan alatnya semuanya berfungsi dan lengkap semuanya. Jangan sampai ada komponen-komponen yang hilang dari alatnya. Kalau ada yang nggak lengkap, silakan dikembalikan. Sudah dikunci. Yang lain apa? Ya,
Yang dimensi dari di bawahnya, yang panjangnya. Terus ketinggian. Pak, ketiga. Kan kalau misalnya 60 itu kan misalnya diameter 80,60. Nah, itu sebenarnya dicari kan Pak. Terus tambah Pak. Dibuat boleh juga. Kan dia sama aja. 80,6 dengan 80,60 beda Pak. Sama. Sama Pak. Kecuali 80,06 itu baru nggak boleh bicara nolnya. Hanya beda nih. Tinggi Pak. Ya. Itu yang paling jelaskan. Kurang Baru penda yang kedua. Enggak, diameter luar. Kalau itu lengkap dulu, ada diameter luarnya, kedalaman, dan juga diameter dalam. 4 cm. Kalau berikutnya diameter luar. Itu nilainya Diameter luar, diameter luar yang di ketinggiannya atau semuanya. Nah, caranya, misal kalian objek yang diukur berarti diameter dalam briket itu. Berarti kalian tulis di sini diameter dalam briket. Terus hasil pembacaan skala utamanya berapa? Terus skala utamanya satu. Nanti kalau misalkan nanti nggak cukup kolomnya, berarti kalian tambahkan aja di sebelahnya. yang kita mau jadi itu berikan Komando gitu. Ya, ketinggian 0,05 dalamannya. ya dalam Kalau sama dia dari yang tekan yang mana? 0,5 yang ini. Kalau 0,5 dijadikan dia ke milimeter menjadi 0,05. Jadi kalau skala utamanya berapa? 26 mm ditambah 0,05. Berapa hasilnya? 26,05. Di sini pembacanya oh, 26,05. Kalau 5, kalau dia 5 baru jadi 0,5. Bukan. Kalau skala Noniusnya pembacanya di sini 5, berarti kan dikali 0,1 dapat 0,5. Berarti baru 26,5. Kalau ini kan udah 6,5. 26,5. Itu ya. Ini kurang satu tadi loh. Iya. bulan-bulan itu mana dapat Oh gantian. Kalau udah gimana pindah aja. Karena bendanya cuma 3 bulan. Kalau udah benar silakan dimulai aja. Karena dia nggak harus serentak, bisa masing-masing kalian mengerjakan. Dan kerjakan sendiri sejauh mana yang kalian tahu. Nggak harus benar semuanya. Dia ada waktunya satu soal maksimal 1 tahun. Jawab aja setahunya.
dia kan nggak harus kalian dapat 100 semua. Salah 10-10-nya. Salah satu. Oh, salah satu. Nggak apa-apa. Berarti itu yang ada. Ini udah ada yang selesai. Salah satu. Masih belum ada yang benar semua. Pada salah. Udah salah semua. Berarti maksimalnya udah pasti di 90. Bahkan tidak ada yang salah banyak. Salah. Ini yang aktivitas di luar tugas. Muhammad F siapa? Jangan dikeluarkan ketika melaksanakan. Jangan buka aplikasi lain ketika menggunakan Sama. Makanya jangan saya jawab. Kenapa? Dia tulis satu, Pak. Jujur teman. Mana Google? Siapa yang namanya di bawah kiri? Saya Pak. Nih, Mengakui Pak. mengakui. Iya Pak. Sudah aja. Nggak dulu soalnya Pak. Nah, tidak ada hasilnya. Salah pencet. Dikumpulkan lagi HP-nya. KPD-nya udah selesai? Semuanya udah selesai? Kalau selesai sekarang boleh dikumpul, tapi kalau nggak selesai masih boleh dikumpulkan di. Boleh kalau memang udah selesai. Oh, iya semuanya. Dia kan ada lembar kerja ya, bukan cuma nomor. Kalau belum nggak apa-apa sampai hari Rabu terakhir. Rabu. Iya. Ada. Berarti kalian ada menjawab pertanyaannya, jelaskan bagaimana langkahnya. Berarti kalian jelaskan di sana. Terus ada mensi identifikasi. Ini boleh ditaruh dong. Ya, yang tiket kembalikan lagi alat dan bendanya. Tinggal aja nggak apa-apa, KPD-nya bantu. Ada semuanya? Udah, perhatikan lagi ke sini. Untuk pembelajaran hari ini, untuk jangka soronya itu udah selesai. Walaupun dari hasil pengetahuannya itu masih ada beberapa yang masih kurang dari KKN. Tapi kalau secara kinerjanya, tadi rata-rata semua pembacaan hasil pengukuran benda yang diberikan itu rata-rata udah bisa semua. Cuma nanti lebih ditingkatkan lagi literasinya. Jadi walaupun kalian di sini ini SMK jurusan teknik otomasi, kalian tuh nggak cuma kerjanya aja, tapi juga harus memahami konsepnya. Makanya kalau dilihat tadi ketika ukur semuanya bisa, tapi ketika melakukan penilaian teorinya bukan tidak bisa, tapi belum maksimal. Nah itu makanya walaupun kalian di sini teknik dituntut untuk praktek, tapi teorinya jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Dibaca-baca juga, literasi itu penting. Itu makanya. Bisa kira-kira? Nah untuk hari ini cukup demikian dulu. Jadi untuk minggu depan itu pembagian kelompoknya akan di-share melalui grup. Nanti ketika masuk dicek sama piket, langsung duduk per kelompok masing-masing. Bisa kira-kira?
Nah, sampai di sini apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Kalau tidak ada, berarti silakan untuk siap-siap yang tiket. Jadi silakan disiapkan kembali. Siap. Bersyukur mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Nah, silakan. Setelah ini kalian ada belajar lagi? Selamat. Bersih. Kalau yang tiket tinggal ya. Kursi.